Perkenalkan, nama saya Hardi Setia Ramdhani. Perusahaan yang saat ini saya jalankan yaitu peternakan puyuh yang bernama Vigaza Farm, yang berlokasi di dua tempat saat ini. Yang punya pribadi ada di Palgading dan ada di Cangkringan. Awal mulanya peternakan Vigaza Farm ini berdiri itu bukan burung puyuh, tapi sapi. Terus ganti itu 2010, terus ganti dengan kambing itu 2014. Terus berubah lagi di 2016 itu berubah jadi ikan. Ada lele, sidat, koi dan sebagainya. Terus ada burung-burungan juga, ada murai batu, carawa, kenari, lovebird dan lainnya. Nah, terus akhirnya kita fokus waktu itu di 2018 itu di lele. Lele kita fokus 2018, tapi harga pakan naik, harga jual lelenya itu rendah sekali waktu itu. Akhirnya kita tutup di 2021 awal. Nah, akhirnya setelah tutup itu kita coba merawat burung puyuh. Dari awal mulanya itu cuma 500 ekor, kita coba pelihara, kok bertelur setiap hari. Kita bingung jualnya kemana. Akhirnya kita cari pasar dan lainnya, akhirnya ketemu dengan suatu perusahaan kemitraan. Akhirnya kita join ke sana, kita nambah populasi jadi 2000 ekor, kemudian 5000 ekor, 7000 ekor, 9.000 ekor, itu dikomplain sama warga. Nah, setelah dikomplain, akhirnya kita pindah tempat itu di Cangkringan. Itu kita rencana untuk pengembangan, tapi akhirnya kita pindah full, total 18.000 ekor kita masukkan populasinya waktu itu di Cangkringan. Nah, terus di 2015 saya buka usaha, itu jualan CCTV, berkembang sampai sekarang itu software house, pengembangan aplikasi. Jadi usaha saya sebenarnya basicnya di IT. Dari 2015 saya buka usaha IT, sampai sekarang masih berjalan. Nah, terus kenapa saya tertarik di puyuh? Karena kebetulan yang merawat pertama kali itu orang tua saya atau mertua saya yang pertama kali merawat burung puyuh. Kandangnya ada di depan rumah. Mau nggak mau ketika waktu itu mertua saya keluar kota, kerjanya di luar kota. Jadi kadang saya nengokin kandang di depan rumah. Nah, di sana lihat, oh kok ada burung puyuh dan sebagainya, ada hewan-hewan hobinya bapak lah istilahnya dulu tuh. Akhirnya saya coba megang-megang burung puyuhnya. Awalnya saya nggak berani megang ayam pun, saya sebenarnya nggak berani. Nah, jadi tuh beraninya tuh pas megang burung puyuh, oh ini kecil dan sebagainya. Berani megang hewan itu pas pertama kali merawat burung puyuh ini tadi. Jenis puyuhnya yang kita punya saat ini, itu kita create sendiri untuk strain utamanya atau istilahnya bibit utamanya. Itu kita melakukan yang namanya crossbreed. Jadi ada perkawinan silang. Kan kalau di dari Rekayasa Genetika itu ada yang namanya inbreed, outbreed dan crossbreed. Jadi rata-rata puyuh yang ada di Indonesia ini rata-rata itu outbreed atau inbreed bisa jadi kadang. Tapi itu tidak disarankan sama sekali kalau inbreed karena itu dia kawin sedara. Nah, jadi yang kita ambil ini itu crossbreed. Istilahnya kalau bahasa Jawanya londo. Londo sama Indonesia. Jadi itu pertama kali kita merawat burung puyuh awalnya 500 ekor itu berkembang jadi 3.000, 5.000, 7.000, 9.000 itu kita melakukan berbagai macam riset. Dari mulai kandang yang istilahnya di atas kolam sudah pernah kita coba, kita buat integrated farming. Dulu kotorannya kita langsung masukkan ke ke kolam ikan dan sebagainya, itu pernah kita udah uji coba semua. Nah, akhirnya kita tetapkan untuk SOP di Vigaza Farm itu bahwasannya kandang minimal itu di atas tanah yang ada semennya seperti ini. Nah, tapi tadi balik lagi ya, ketika kita mau buka usaha itu tergantung dengan modalnya. Nah, jadi menyesuaikan lah. Nah, untuk SOP kita tadi seperti itu untuk kandang. Terus untuk tempat pakan kita pakai yang warna merah ya. Jadi ada plus minusnya juga yang warna merah ini. Jadi harus sering diturunin pakannya. Nah, itu dia. Kalau seandainya kita pakai yang model panjang, entah itu pipa paralon atau nanti pakai triplek atau pakai talang air, nah itu nggak perlu kita turunin. Jadi dia cukup makannya di sana. Nah, untuk minum dulu pertama kali itu kita pakai yang model mangkok. Nah, model mangkok itu kekurangannya itu nanti dia cepat bocor. Si puyuhnya itu minumnya rakus dan akhirnya kotorannya jadi jemek atau basah istilahnya. Nah, seperti itu. Nah, terus akhirnya kita kita rubah lah metode itu dengan menggunakan nipple atau yang biasa dipakai itu nipple ayam ya. Dan itu harusnya ukuran 0,5 inch supaya tidak berantakan. Untuk kebersihan kandang harus, karena yang paling utama itu kebersihan kandang. Karena ketika kandang itu tidak bersih, otomatis penyakit sudah semakin banyak. Yang pertama kali itu bau pastinya ya.
bau, lalat, penyakit untuk puyuhnya sendiri, itu pasti udah ada kalau seandainya kandang kita nggak bersih. Nah, jadi metode yang kita lakukan itu ada pembersihan harusnya setiap hari, tapi di karena Vigaza Farm ini karena kebetulan populasi belum terlalu banyak, jadi kita menyesuaikan dengan jumlah anak kandang. Idealnya per satu anak kandang itu atau satu karyawan itu bisa mengelola 6.000 ekor puyuh. Itu idealnya. Jadi untuk saat ini di Vigaza Farm yang di Cangkringan itu ada 2 orang yang merawat karena populasi baru di sekitar 12.000 saat ini. Kalau untuk maksimalnya bisa sampai 18.000 ekor sampai 20.000 di sini. Nah, balik lagi tadi untuk pembersihan kotoran itu kita lakukan 2 kali sehari. Nah, setiap kita pembersihan kotoran itu langsung kita masukkan ke penampungan kotoran yang sudah kita siapkan. Untuk di Vigaza Farm sendiri, karena kita sudah melakukan berbagai macam riset, akhirnya kita ketemu bakteri untuk menurunkan kadar amoniak. Nah, itu bakterinya kita create sendiri. Kita punya produknya yang namanya V1. Produknya namanya V1 yang itu yang kita pasarkan untuk mitra-mitra kita dahulu. Nanti untuk mungkin di nextnya kita bisa publish ke masyarakat lainnya. Terus untuk menurunkan kadar amoniak. Setelah kita menggunakan V1 tadi, itu kadar amoniaknya nanti akan menurun. Jadi caranya itu SOP-nya. Setiap mau pembersihan kotoran puyuh itu kita semprot dulu dengan menggunakan sprayer dengan takaran tertentu yang sudah disiapkan. Itu kita semprot sprayer kotorannya, nanti setelah disemprot terus dibersihkan, dimasukkan ke dalam karung. Di dalam karung itu didiamkan selama 7 hari. Jadi pas di umurnya 2 hari di dalam karung, kotoran itu sudah hilang baunya, total. Bisa saya buktikan. Nah, terus akhirnya nanti setelah 7 hari dia akan berubah menjadi tanah, hancur. Dan itu bisa jadi pupuk lagi, pupuk yang sangat bagus untuk tanaman. Karena bakterinya juga itu ada istilahnya dekomposer untuk mengurai tanah. Penyakit yang ada di puyuh ini ada beberapa ya. Ada snot atau kadang itu snot itu dia matanya bengkak itu karena kadar amoniaknya tinggi. Ada berak kapur, terus ada satu lagi saya lupa namanya. Tapi sekarang ini yang lagi banyak terjadi itu penyakit virus. Kita sebutnya virus AI dan ND. Nah, itu biasanya yang terjadi setiap tahun, siklusnya itu ada pasti. Kayak zaman dulu itu yang namanya flu burung dan lainnya. Yang biasa dilakukan oleh peternak itu biasanya divaksin. Kita push dengan vitamin yang kita buat sendiri, dengan bakteri yang kita create sendiri, namanya V-Immuno. Kita punya produknya itu V-Immuno. Alhamdulillah, puyuhnya itu semakin tinggi produktivitasnya, mortalitasnya menurun, imunitasnya terjaga. Produktivitasnya si puyuh ini bertelur itu 18 bulan sampai 24 bulan. Untuk telur per hari yang ada di Cangkringan sendiri, karena sekarang populasi sekitar 12.000, per hari ini tuh ada sekitar 11 ikat. 11 ikat itu per ikatnya isi 900 butir. Jadi totalnya sekitar 9.900 butir per harinya yang ada di Cangkringan saat ini. Ditambah lagi, kebetulan kita juga ada punya mitra dan lainnya itu total keseluruhan per hari ada sekitar 70.000 butir. Kemampuan kita untuk bisa produksi telur puyuhnya per harinya. Puyuh pedaging insya Allah di tahun ini, di bulan nanti setelah lebaran ya, kita masuknya di bulan April insya Allah, April-Mei, kita akan luncurkan itu yang namanya puyuh kencana. Kita sebut puyuh kencana, itu puyuh pedaging kita nanti. Itu yang kita buat dari Vigaza Farm, khusus untuk pedaging. Dan untuk afir sendiri, kita tetap ada. Nanti kita ambil, kita potong, dan itu akan nanti masuk ke pecel lelean, terus ke resto yang lainnya, dan sebagainya. Kalau untuk telurnya, kita distribusi itu banyak sekali. Contoh sekarang, saya kasih contoh usaha angkringan. Jogja terkenal dengan angkringannya. Satu angkringan biasanya itu menggunakan 2-5 kilo telur. Dari satu angkringan kita pet-pet ambil 2 kilo aja deh. Data yang saya dapat dari BPKP, Badan Statistik untuk mengukur banyaknya jumlah dusun yang ada di Kabupaten Sleman saja, itu ada sekitar 1.212 dusun. Bayangkan, ketika satu dusun itu punya 2 angkringan, berarti totalnya 2.424 angkringan yang ada di Kabupaten Sleman. Menggunakan 2 kilo telur per angkringan berarti 4.848 kilo per hari kebutuhan angkringan yang ada di Kabupaten Sleman saja. Belum Jogja terdiri dari satu kota dan 4 kabupaten. Dan itu baru angkringan, belum resto, belum rumah sakit, belum yang lainnya. Itu untuk penyerapan atau distribusi telur kita selama ini ke arah sana.
Manfaat telur puyuh itu sangat bagus sekali untuk anak-anak ya. Jadi untuk mengangkat nutrisi atau protein hewani yang ada pada anak-anak. Jadi sebenarnya telur puyuh itu bagus untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di daerah timur atau tempat atau lokasi kota dan kabupaten yang istilahnya angka stuntingnya tinggi. Sebenarnya ini sejalan dengan program pemerintah yang selama ini digaungkan itu menurunkan angka stunting. Sebenarnya ini sejalan dengan program itu. Tapi tadi balik lagi stigma masyarakat tentang telur puyuh itu kolesterol tinggi dan lainnya dan sebagainya. Padahal kita udah pernah ngecek itu kolesterol dari telur puyuh itu kecil sekali. Saya punya datanya semua lengkap. Kalau seandainya nanti berminat bisa lihat atau mampir ke kandang. Kendala di burung puyuh dulu pada saat saya memulai itu pasti di modal ya pertama. Ketika kita ada niat untuk mau usaha, pasti nanti Allah kasih jalan. Saya dulu mulai dari 500 ekor, nggak langsung ujuk-ujuk bisa langsung besar seperti ini. Dari 500 ekor itu saya kembangkan pelan-pelan dan mungkin di satu sisi saya juga punya usaha lain. Jadi ada modal yang bisa saya masukkan untuk membangun kandang di Vigazia Farm ini. Dari sana di modal, terus yang kedua tadi bau kotoran. Itu yang saya alami sampai dikomplain dan akhirnya kita harus tutup 9.000 ekor kita harus potong saat itu juga. Tapi tadi balik lagi ketika kita sudah mulai dengan investasi yang sudah lumayan banyak, terus kita harus berhenti. Saya bilang enggak, kita harus terus lanjut. Akhirnya kita putuskan untuk terus berangkat, kita terus take off, enggak peduli apapun nanti badai di depan, itu urusan belakang. Akhirnya alhamdulillah pindah ke cangkringan dari 2022 selama 2 tahun itu saya mengembangkan bakteri, akhirnya ketemu bakteri yang bisa menurunkan kadar amoniak. Sekarang kalau datang ke kandang, mungkin yang bau bukan puyuh, bukan kotorannya, tapi puyuhnya ya, karena nggak mandi. Jadi yang IT itu saya delegasikan ke rekan saya yang dulu pernah ngebangun bersama. Kemudian saya fokus full di puyuh. Jadi di puyuh ini banyak sekali turunan yang bisa saya buat jadi usaha. Dari diokinya, atau istilahnya puyuh yang baru lahir, baru menetas. Terus ada dari penjualan pulet, atau PST, kita sebutnya puyuh siap telur, itu kita bisa jadikan usaha juga. Kemudian ada kotorannya itu puyuh itu bisa jadi pupuk yang sangat bagus, dan itu sejalan dengan program pemerintah untuk mengembangkan atau memperbanyak pupuk yang ada di Indonesia. Dan juga kita punya penemuan untuk membuat kotoran puyuh tadi jadi arang dan jadi biochar. Biochar itu adalah pupuk yang bisa terurai di tanah dengan maksimal. Belum lagi dari daging puyuhnya, ketika sudah afkir atau kita fokus full di puyuh pedagingnya, itu bisa juga kita buat jadi usaha baru. Satu lagi ada, kita di pakan. Di pakan saat ini kita lagi mengembangkan mini feed mill untuk pembuatan pakan full fokus untuk di puyuh. Jadi itu nanti HPP-nya mungkin bisa lebih rendah dari biasanya. Jadi puyuh ini bertelur itu tanpa dikawinkan. Dia setiap bertelur itu dari pakan. Jadi dia tidak punya jantan kalau untuk yang produksi. Kenapa? Ketika ada jantannya, nanti dia pasti akan menetas ketika suhu dari penyimpanan telurnya itu sudah sesuai. Jadi kalau seandainya kita mau menetaskan telur puyuh yang sudah dikawinkan, itu bisa. Tapi dengan suhu di antara 37,5 sampai 38 derajat. Selama 15 hari sampai 17 hari itu dia akan menetas. Kalau untuk satu baterai yang ada di kandang Vigazia Farm ini, macam-macam ya. Kalau yang di sini itu satu set kita sebut. Satu set itu terdiri dari 5 tingkat. Satu tingkat atau satu baterainya itu isinya 25 ekor. Jadi satu set itu isinya 125 ekor. Usaha ternak puyuh itu masih sangat-sangat besar atau kita bisa sebut blue ocean. Karena pemain telur puyuh sekarang sudah semakin banyak dan meningkat. Tapi tadi balik lagi, kebutuhan telur puyuh di Indonesia ini harus benar-benar kita full fokuskan karena bagus untuk perkembangan dan nutrisi untuk anak-anak. Jadi moga dari pemerintah kalau bisa disupport kita dari pemain telur puyuh untuk bisa dipasarkan telur puyuhnya ke masyarakat. Jadi itu teman-teman yang punya uang lebih atau memang belum sampai mungkin modalnya, kalau kita seandainya mau ngebangun kandang dengan populasi 3.000 ekor itu butuh dana sekitar 150 juta. Tapi tadi kita buat urun dana istilahnya. Saya akan buat kafling, kita punya tanah itu di daerah Turi sama di daerah Kulon Progo. Itu kita akan bangun kandang modelnya kafling. Dan itu programnya namanya crowdfunding yang kita ciptakan, yang kita buat untuk teman-teman yang punya uang lebih. Misalnya cuma punya uang 5 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta.
atau langsung 150 juta atau mau langsung populasi 6.000 di 300 juta bisa langsung nanti hubungi admin kita untuk bisa masuk di program crowdfunding itu. Dan nanti kita akan buat platformnya juga supaya semua yang ada di Vigaza Farm tentang crowdfundingnya itu transparan. Manajemen kita semua transparan tentang telur berapa, kematiannya berapa per hari, kemudian jumlah pakan yang kita pakai atau kita gunakan per hari itu berapa kilo dan sebagainya. Itu semua nanti datanya transparan untuk teman-teman yang ikut urun dana. Jadi nanti kaflingnya per 6.000 ekor. Itu program yang sedang kita luncurkan tahun ini di Vigaza Farm. Jadi kalau teman-teman yang pengen membeli produk kita atau istilahnya tadi ada untuk menurunkan kadar amoniak namanya V1, itu nanti bisa langsung kontak Mbak Siska di WA yang tadi. Kemudian ada kita punya Vimuno, itu untuk meningkatkan imunitas dari puyuhnya, insya Allah itu tidak terserang penyakit. Dan satu lagi kita punya Visila. Visila itu untuk khusus yang pedaging, dia untuk penggemukan karkas. Jadi tadi 3 produk yang kita punya, Visila, Vimuno, dan V1 itu tidak cuma untuk puyuh, tapi untuk semua hewan ternak itu bisa digunakan. Jadi nanti teman-teman seandainya mau datang ke sini, nomor WhatsApp 083 843 357 816 atau bisa main ke website kita di www.vigazafarm.com. Di Instagram kita ada @vigazafarm dan TikTok kita ada di @vigazafarm. Atau bisa langsung ke kandang, bisa main ke sini di Vigaza 2, ada di Maps itu di Vigaza 2 namanya, di daerah Cangkringan, atau di Vigaza itu di daerah Palgading. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Saran saya jadi ketika kita mau buka usaha, itu kita harus lihat lagi faktor eksternal dan internal yang ada di sekitaran kandang. Kalau bisa kita berdayakan warga sekitar, kita berdayakan teman-teman kita yang mungkin pernah putus sekolah, dan kita akan rangkul bersama untuk maju bersama, untuk berkembang bersama di Vigaza Farm. Mungkin sekian dari saya, terima kasih banyak.